berita acara penerimaan dokumen pencalonan dari KPU, termohon memerlukan waktu untuk memenuhi dokumen tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dokumen berita acara itu sudah ada atau belum per Oktober? Mohon izin majelis pemeriksa bahwa hal itu sedang kami koordinasikan dengan. Kok sudah masih berkoordinasi terus? Ini kan pertanyaannya, coba gak usah komentari. Ini kan karena ini saya cuma mengacu kepada jawaban yang saudara buat. Ada nomor kertas ijazah di sini, ada nomor ijazah juga, NIM, nomor induk mahasiswa, ada tanggal lahir, tempat lahir, tanda tangan pejabat legalisir, tanggal legalisasi di pojok ini, ada juga tanda tangan rektor UGM, ada juga tanda tangan dekan Fakultas Hutan UGM. Itu surat tanggal 26 atau yang Anda tanggal 2? Sama yang mulia. Sebentar dulu. KPU kan menyatakan bahwa menolak tidak melayani permohonan pemohon. Satu, karena ada SK 731. Kedua, berita acaranya memerlukan waktu untuk memenuhi dokumen tersebut. Sekarang saya mau bertanya, dokumen berita acaranya itu sudah ada hari ini. Atau pada saat bulan Oktober itu sudah ada belum? Karena di dalam surat saudara kan saudara menyatakan 73 ada dikecualikan, tidak diberikan karena ada SK 731. Kemudian berita acara penerimaan dokumen pencalonan dari KPU, termohon memerlukan waktu untuk memenuhi dokumen tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dokumen berita acara itu sudah ada atau belum per Oktober? Mohon izin majelis pemeriksa bahwa hal itu sedang kami koordinasikan dengan. Kok sudah masih berkoordinasi terus? Ini kan pertanyaannya, coba gak usah komentari. Ini kan karena ini saya cuma mengacu kepada jawaban yang saudara buat. Baik. Jawaban ini kan dibuat pada bulan Agustus, ya. Anda mengatakan di sini termohon memerlukan waktu untuk memenuhi dokumen tersebut. Jadi pertanyaannya tadi, dokumen berita acara serah terima itu Anda sudah tersedia atau belum? Sejauh ini belum. Belum. Ini berarti Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan. Susah sekali Anda mengumpulkan itu. Karena nanti kaitannya dengan apa ini yang menjadi keberatan ini ya. Saya juga harus mengkritik harus mengkoreksi juga pemohon ini. Oke ya. Kemudian KPU itu kan mencabut 731. Ya kan, 731. Nah, 731 dicabut tanggal berapa? 26. Masih ingat 731 SK 731 dicabut dibatalkan tanggal berapa? September, Oktober. Seingat saya September itu. 16 September kalau tidak salah. Ya. Ya, ini Terus cek. 16 September ya. Ya, suratnya sendiri nggak apa sendiri bagaimana sih? Ya, udah, cukup. Jangan kawan. Ya. Oke, malah lebih tahu kami ya, gitu kan. Jadi Anda akan mencabut bulan September. Kemudian itu September saudara cabut. Tapi ini sudah ada surat keberatan pada tanggal 26 Agustus. Nah, saudara pemohon, surat Anda tanggal 26 Agustus itu bercerita apa yang menjadi keberatan? Kan ini kan saudara minta 1, 2, 3, ada berita acara, ada ijazah. Ya, 26 Agustus itu SK 731 belum dicabut. Ya kan? Nah, maka apa nih yang menjadi keberatan saudara kepada termohon? Baik, Komisioner. Silakan.
PPI pertama sekali menjawab saya beralaskan SK 731. Iya. Lantas saya keberatkan. Iya. Kenapa? Karena SK 731 itu menurut saya itu dijawab untuk merespon surat saya. Dan menurut saya itu juga melanggar undang-undang KIP. Kenapa? Karena di Bentar dulu, jangan kami sedang belum berargumen, ya kan? Kami ingin dulu mendudukan pokok persoalan dulu, ya kan? Ya, Anda minta 3, ya, ya kan? Ada ijazah 2014, ada ijazah 2019 dan berita acara, ya, gitu kan ya? Dijawab oleh KPU bahwa ijazah tidak bisa diberikan karena ada SK 731. ya. Tapi berita acara kami cari dulu. Bahasanya adalah kami termohon memerlukan waktu untuk mendokumen tersebut. Sampai batas waktunya kami tidak penuhi. Anda berkirim surat kepada KPU keberatan. Ya, nah, keberatan tanggal 2025 ini keberatan terhadap apa? Apakah terhadap masalah waktunya yang berita acara dia minta perpanjangan atau keberatan terhadap SK 731-nya? Keberatan terhadap SK 731-nya. SK 731 ada surat tanggal 25 yang tanggal 26 Agustus 2025. Termohon menerima surat keberatan yang tanggal 26 Agustus 2025. Menerima, tetapi dalam hal Iya, ini iya. Sini. bukan tetapi tidak menyebutkan soal keberatan dengan adanya 731 itu. Nah, iya, makanya kan kami konfirmasi. Ini yang menjadi pokok soal itu apa sih sebenarnya? Kami sedang mau cari di sana dulu ini, gitu ya. Makanya keberatannya apa? Kami ada ini dokumen, ada surat dari pemohon di tanggal 20 Tuesday Agustus 26 Agustus. Ini belum kami konfirmasi kepada pemohon betul tidak surat Anda. Tapi sebelum ini saya ingin tahu dulu karena ya Anda minta 3, ya kan? Yang diminta itu adalah ijazah dan berita acara, kan? Itu belum selesai berproses tiba-tiba KPU minta 731, kan begitu? Maka kemudian kami bertanya, ini surat Anda 26 Agustus itu SK 731 belum dicabut. Maka yang menjadi keberatan pada tanggal 26 Agustus itu apa? Itu kan ya. Ada suratnya enggak? Atau Anda apa surat isinya apa? Anda bilang apa surat di situ? Melalui email. Ya, apa isinya? Keberatannya. Pemohon silakan. Mana? Yang 26 Agustus mana? Mana? Ini kan 3 Agustus. Ini 1 Oktober yang 26 Agustus. Yang 26 Agustus yang mana? Atau ini bukan? Hah? Ini bukan permohonan, keberatan. 26. 3 poin. Tiga toh. Ini isinya sama nggak dengan ini? Betul nggak? Karena kalau ini kan nggak ada tanggal ini, ya kan? Nggak ada tanggalnya. Ya, 26 Agustus ya. Betul, ini suratnya. Ini suratnya. Oke. Ini suratnya ya. Kenapa? Betul. Betul ya.
saudara pemohon itu adalah satu, karena permohonannya itu sudah 10 hari kerja, ya kan. Termohon tidak melakukan pemberitahuan. Ketentuannya kan 7 hari kerja, kalau butuh waktu Anda harus memberikan pemberitahuan, kan begitu, ya kan. Pengecualian tidak proporsional. Ya, ini butir ijazah pada lampiran justru diberi keterangan. Pertanyaannya kemudian, apakah saudara pemohon pada tanggal itu dari mana bisa tahu pengecualian tidak proporsional? Silakan dulu. Karena asumsinya begini pemohon, fakta hukumnya ya, Anda mengajukan 3 permohonan, dan ada berita acara. Oleh KPU masih dicari. 25 saudara mengajukan keberatan. Keberatan itu 1, KPU lalai, karena waktunya 10 menjadi 7, tanpa pemberitahuan. Yang kedua, ada keterangan pengecualian tidak proporsional. Pertanyaannya, dari mana atau dasar apa ini disebut pengecualian tidak proporsional? Dan juga ada kontradiksi bukan kewenangan, karena apa yang saudara minta saudara belum mendapatkan, gitu ya. Nah, silakan dijelaskan. Tes, oke. Jadi untuk yang poin 2, saya mendapat keputusan 731. Itu ada 16 item syarat pencalonan presiden yang dikecualikan. Berarti ada 3. Itu kontradiksi bukan kewenangan proses kewajiban lain informasi. Artinya Ini sumbernya dari 731 juga. ya, Oke ya, jadi keberatan 2 dan 3 itu karena saudara mendasarkan kepada SK 731. ya. Ya, itu ya. Jadi permohonan keberatan itu karena dia sudah respon terhadap jawaban tanggal 25 yang saudara menggunakan. Sekarang 731 sudah dicabut. Maka sesuai dengan risalah persidangan, karena saudara menjawab keberatan, KPU kemudian berkirim surat menjawab. Tadi waktu sudah dihitung, termohon menjawab keberatan termohon. Yang pada intinya termohon mengundang hadir dan mengambil salinan informasi yang dimohonkan pada tanggal 2 Oktober 2025. Betul gitu ya termohon ya? Pertanyaannya, pemohon datang tanggal 2 Oktober. Datang. Komisioner. Apa yang termohon serahkan? 1, Salinan ijazah calon presiden tahun 2019. Oke, sebentar. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta presiden tahun 2014-2019, betul? Diterima, halo saudara? Diterima. Oke. Kedua apa? Dokumen hasil penelitian, dokumen perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon presiden dan wakil presiden 2019. Dokumen hasil penelitian, dokumen perbaikan syarat. Saudara menerima? Menerima dulu. Substansinya dulu. Anda menerima dokumen tersebut? Izin komisioner. Saya memintanya bukan itu, tapi yang dikasih itu bagian dari itu. Oke, berarti kan permohonan tidak sesuai dengan yang dimohon. Ya. Kan masuk pada norma itu. Ya. Oke. Apalagi? Silakan dari termohon. Dokumen penetapan peserta pemilu pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2019. Tahun 2019. Oke, Anda sudah terima itu? Ya, terima. Terima. Oke, ada lagi? Ya. Cukup. Mas. Terkait dengan salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai pasangan calon 2019-2024 sudah diberikan? Iya, itu yang nomor 1. Sudah diberikan? 2019-2024. Ini kan Anda minta yang 2014-2019
Salinan dokumen ijazah Presiden. atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 diterima. Izin komisioner, saya mau clearkan sebentar. Oke. Ada 2 tahap pemberian. Jadi yang pertama itu adalah yang 2019-2024. Itu yang tanggal berapa? Tanggal 2 Oktober. Oh, 2 Oktober. Oke. Beserta dokumen Beserta dokumen yang lainnya. verifikasi untuk ijazah yang 2019 itu. Oke, 2019-2024. Oh, gitu. Iya. Betul? Betul. Oke, yang 2014-2019 sudah diterima juga? Sudah diterima 3 minggu kemudian kalau nggak 3 salah. minggu kemudian. Ya. Ya, pada prinsipnya sudah diterima ya. Sudah. Tiga. Tapi Ya, hanya ijazah saja karena mereka kan utangnya ada 2. ya, ya, ya. Jadi kan gini, ya kan ya, kalau dirunut permohonannya, ini salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Republik Indonesia periode 2014-2019. Ini semestinya disertai dengan berita acaranya. Kan gitu? Ya kan, pertanyaannya yang 2014-2019 yang baru diserahkan 3 minggu kemudian itu sudah ada belum berita acaranya, pemohon? Sudah belum dengan berita acaranya? Berita Yang acaranya sampai detik ini 2014-2019 belum. belum. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo 2019-2024 ijazahnya sudah diterima. Sudah. Salinannya. Sudah. Berita acaranya sudah diterima. 2019 sudah. 2019-2024 sudah. Sudah. Berarti yang belum 2000. berita acara 2014-2019. Iya. Betul ya, belum diberikan ya. Oke, berarti kan terkait dengan respon dari saudara pemohon terhadap termohon bahwa per tanggal 2 Oktober ini, ya 2 Oktober, kalau tadi Anda bilang 3 minggu berikutnya diberikan, berarti kan setelah pengajuan sengketa. Ya. Iya kan ya, sengketa berjalan Anda diberikan, oke. Sekarang saya runutkan. Anda sudah mendapatkan salinan ijazah Jokowi tahun 2014-2019. Tetapi belum ada berita acara verifikasinya. Ya. Itu ya. Ya. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Jokowi yang digunakan sebagai peserta pencalonan tahun 2019-2024 sudah diterima Sudah. beserta berita acaranya. Ya, sudah. Ya, beserta berita acaranya. Sudah terima ya. Soal nanti berita acaranya bukan itu yang Anda maksud segala macam itu nanti. Tapi Ya. itu sudah terima ya. Oke, baik. Sekarang sudah terima. Nah, kemudian kan saudara mengajukan sengketa ini kepada Komisi Informasi per 15 Oktober. Ya. Ini dasar mengajukan sengketa itu apa? 1, Anda tidak puas terhadap jawaban keberatan atau apa? Kalau tidak puas, di mana tidak puasnya? Terima kasih komisioner. Saya tidak puas karena pertama dari segi dokumen saya dikasih ada yang kurang. Waktu itu kan sebenarnya saya bermohon, setelah saya bermohon sengketa baru dikasih dokumen yang ke tahun ijazah 2014. Oke. Terus saya juga merasa tidak puasnya karena apa? Dokumen yang diberikan juga ada 9 item yang disembunyikan. Yang menurut saya itu dokumen umum yang sudah orang banyak tahu, tapi 9 item itu apa? silakan. Baiklah, ya saya Ya, silakan. Jadi masalahnya ijazah yang diberikan ini itu ada 9 item yang digelapin atau dicoret lah istilahnya. Itu diantaranya 1 nomor kertas ijazah. Sebentar Pak. Sebelum kita bicara ijazah, kita akan saya sedang mencoba dulu merunut dokumen apa yang dicari. Ya. Itu ya, masalah isinya ntar dulu. Ya kan ya. Ini kan sudah kan ya, apa namanya? KPU per tanggal 2 Oktober 2025 itu sudah memberikan salinan ijazah yang digunakan 2019-2024 beserta berita acaranya. Itu ya, ini sudah saudara. Anda juga pemohon juga sudah menerima salinan ijazah Jokowi 2014-2019.
tapi berita acaranya belum saudara terima. Kan begitu? Ya. Ya kan ya? Nah, sekarang Anda mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi. Logikanya, ya kan, seharusnya ada dua hal. Satu, saudara tidak puas karena tadi dokumen yang 2014-2019 belum diberikan. Kedua, mungkin, ya kan, seperti saya katakan, ada penghitaman. Itu kan, maka di sini majelis ingin mendudukkan pokok yang menjadi pokok penyelesaian sengketa, yang menjadi masalah di sengketa itu apakah tidak puas karena ijazahnya yang berkasnya yang belum diberikan, atau isi dari dokumen yang sudah diberikan itu mengandung muatan-muatan informasi yang di saudara tadi ada 9 item itu. Nah, ini mana nih? Dua-duanya, Mas. Dua-duanya. Ya. Oke, dua-duanya dulu ya. Ya. Yang 3 minggu kemudian diserahkan kepada pemohon apa termohon? Jasa salinan ijazah ini kan Tadi oke, susah dulu jawab. Pemohon yang 3 minggu kemudian didapat apa tuh? Ijazah kah atau apa? Salinan ijazah terlegalisir Yang 2014, tahun 2014-2019. Oke, ya jadi itu yang 3 minggu kemudian didapatkan oleh saudara pemohon. Oke. Nah, baru Pak, silakan Anda sampaikan alasan substansi keberatannya. Silakan. Baiklah, ijazah yang kami dapatkan itu 1 lembar ijazah, bahkan ukurannya beda dengan asli, lebih kecil, jadi tidak sesuai aslinya ya. Ini ada beberapa di sini, kalau saya bacakan di sini mungkin di majelis juga ada, yaitu di sini tidak ada namanya nomor kertas ijazah, ini tidak ada nomornya. Itu yang dikatakan dihitamkan, tapi ini dihapus ya, bukan dihitamkan. Kemudian nomor ijazah, nomor induk mahasiswanya juga, yaitu NIM, tanggal lahir, tempat lahir, tanda tangan pejabat legalisir. Jadi di sini ada legalisir, ada stempel. Jadi tidak ada tanda tangannya dan juga tidak ada tanggalnya. Oke. Jadi kapan ini dilegalisir kami tidak tahu. Oke. Namanya ada, tapi tanda tangannya yang tidak ada ini. Oke. Kemudian tanda tangan pejabat yang legalisir tadi, kemudian tanggal legalisasinya tadi yang saya sebutkan, kemudian satu lagi tanda tangan Rektor Universitas Gadjah Mada dan tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Oke. Yang mana ini di dalam ketentuan undang-undang bukan sesuatu yang harus ditutupin, maksudnya harus Iya, dikecualikan. itu dalam pandangan pemohon ya. Iya. Oke, Ya, baik. ini ada 3 hal ini. Jadi ijazah yang didapatkan itu adalah ijazah yang berapa ada 9 ya. Item yang Oke. Berarti di dalam lembar dokumen salinan kopi ijazah yang saudara pemohon, Ya. baik ijazah 2019-2024 dan 2014-2019, ya, pemohon keberatan karena dalam analis saudara ada bagian-bagian yang dikabulkan atau yang ditutup. Ya. Itu 9 item. ya, Itu terhadap salinan ijazahnya. ya. Sekarang terkait dengan berita acaranya, dokumen-dokumen berita acaranya. Kalau berita acaranya, Silakan. Supaya clear nih, karena ada 2 Ya. klaster permohonan ijazah, permohonan dokumen. Terima kasih. Jadi yang terkait dokumen verifikasinya tidak dikasih sama sekali, belum dikasih sama Iya. sekali. Iya, makanya ini kan yang Anda minta itu kan adalah berita acara penerimaan dokumen calonan jika tersedia. Ya. Ya kan, jadi ada dalam tanda kurung Anda menyatakan jika tersedia. Jadi kalaupun termohon menyatakan tidak tersedia, seharusnya saudara juga bisa memahami. Itu kan ya, karena Anda menyatakan jika tersedia. Kemudian kedua, termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Anda minta daftar dokumen yang diverifikasi. ya, Gitu loh. Ini mesti clear nih. Kan berita acara penerimaan dokumen pencalonan jika tersedia, dan kemudian termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Tadi yang saudara berikan, pemohon berikan apa tadi? Berita acara apa? hasil verifikasi Berita acara hasil verifikasinya. Ya kan, bukan berita acaranya ya. Hasil verifikasinya. Nah, sekarang yang diberikan oleh termohon kepada pemohon sebagai dokumen itu sudah sesuai atau belum?
Belum dikasih yang mulia. Majelis. Belum diberikan. Kan mereka berjanji, berarti barangnya ada. Belum diberikan. Tadi yang saya bilang Itu yang 2019. lah iya. Yang saya tidak puasnya kan yang 2014. Sebentar. Yang 2019, 2020, yang 2014 yang belum saudara terima, majelis tidak bertanya karena Anda belum menerima, belum melihat. Yang majelis tanyakan terkait dengan berita acara yang saudara terima, gitu kan ya, yang sudah saudara terima itu, satu, apakah sudah sesuai dengan apa yang Anda inginkan? Kalau tadi ijazah kan sudah jelas dijawab oleh Bapak siapa tadi? Mohon maaf. Al-Katiri. Pak Al-Katiri kan sudah dijawab, Ya. ya kan ya. Nah sekarang berkaitan dengan dokumen berita acara itu, apakah saudara sudah menerima? Kalau sudah menerima, apakah itu sesuai dengan yang saudara inginkan? Izin komisioner, Ya. saya kan keberatan. Oke. Pasti yang saya keberatkan adalah yang belum saya terima dan yang penghitaman. Yang sudah diberikan berita acara tahun 2019 saya tidak ada keberatan. Oke, jadi berita acara 2024 clear, Ya. tidak ada masalah, ya kan ya. Sekarang yang jadi problem adalah penghitaman Ya. informasi di dalam ijazah Ya. dan dokumen yang belum diberikan. Ya. Ya. Untuk 2014-2019. Oke, saya beri kesempatan kepada termohon yang untuk dokumen sama ya dengan yang 2019-2024, yang untuk 2014-2019 bagaimana statusnya? Apakah sudah ada barangnya? Masih dicari. Masih sama sekali. Lima, gitu ya, gitu kan? Iya, enggak. Kalau itikat baiknya kan seharusnya sudah sebulan yang lalu ada gitu kan. Karena biasanya ini sudah tertuang dalam dokumen yang Anda susun gitu ya. Oke. Berarti terhadap dokumen yang 2014-2019 itu akan Anda berikan ya. Betul ya? Oke, sekarang berkaitan dengan norma-norma nomor ijazah, NIK dan tanda tangan yang ditambahkan. Publik itu melakukan prinsip itu kami mempedomani dari dalam undang-undang misalnya kayak administrasi kependudukan. Oke. Tadi seperti yang disebutkan 9 item tadi memang itu kami hitamkan. Kenapa? Karena itu tadi melindungi data pribadi yang bersangkutan. Anda kecualikan gitu ya? Kami belum mengecualikan. Tidak, yang kecualikan tidak bukan. Yang sebenarnya di kursi sidang nggak usah dikomentari ya, gitu kan ya. Jadi kan Anda menghitamkan, oke, Anda beralas itu melindungi kepentingan atau data pribadi ya dan lain-lain. Betul. Coba yang PPID-nya siapa nih? Yang kan sudah menerima kuasa ini, kan sudah sering dilatih juga oleh komisi. Gimana nih statusnya nih? Silakan dijawab dulu. Bahwa kami belum melakukan uji konsekuensi, tetapi Oke. bahwa dokumen tersebut memang Informasi tersebut bukan dokumen, kalau dokumennya Anda sudah berikan. berkas tersebut itu memang terbuka tapi terbatas yang kami maksud adalah ada bagian-bagian tertentu yang memang itu merupakan data pribadi, oleh karena itu atau kita Lah iya, saudara menghitamkan itu hak saudara sebagai badan publik. Ya kan, ya, itu namanya Anda mengecualikan. Gitu loh kan ya. Itu enggak apa kita hargai hak tersebut. Pertanyaannya kan kemudian dengan mekanisme apa saudara mengecualikan itu? Apakah dengan sudah dikonsekuensinya kah? Atau bagaimanakah? Kan nggak cuma asal ke atas undang-undang pribadi kami melindungi, nggak, tidak begitu Bapak. siap. Gitu kan ya. Udah dikonsekuensi itu belum? Belum. Belum. Jadi belum melakukan uji konsekuensi terhadap informasi-informasi yang dihitamkan. Tapi menyatakan itu dikecualikan.
Begitu. Oke. Pemohon, Ya. ini aneh juga. Di dalam permohonannya, Anda menyatakan apabila dokumen memenuhi data pribadi tidak setuju jika dokumen tersebut disensor sebagian. Artinya, ya kan, beberapa hal yang tadi Anda nyatakan itu dihitam ke apa ditutup, gitu kan ya. Saudara menyatakan tidak masalah. Kenapa kemudian ada pengajuan sengketa? Karena ada penghitaman. Silakan disampaikan. Izin komisioner bahwa sebaiknya dibaca di bawahnya. Kenapa? Sesuai dengan ketentuan undang-undang KIP dan undang-undang PDP. Sesuai dengan undang KIP harus ada uji kompetensi. Makanya saya Sebentar, pemohon, ya kan ya. Itu kan nextnya ya. Makanya tadi majelis mengkonfirmasi berkas yang sudah dikirimkan sebagai permohonan. Ya kan? Apakah betul ada? Apakah dokumen memuat data pribadi yang tidak relevan? Misalnya nih, tanda tangan atau data lainnya. Saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagian untuk melindungi data pribadi tersebut. Ini di bagian permohonan. Ya. Gitu kan. Kalau surat Anda yang tanggal 25 ini kan bukan permohonan, ini adalah tanggapan keberatan. Gitu kan. Maka majelis bertanya supaya menjadi terang benderang dalam persidangan ini. Gitu kan. Dan juga nanti melindungi hak saudara sebagai pemohon. Di satu sisi di dalam permohonannya Anda menyatakan demikian, tapi kemudian keberatan berkaitan dengan penghitaman tersebut, gitu kan. Maka silakan dijelaskan dalam persidangan ini. Ya. Gitu kan. Kenapa kemudian berubah atau apa? Tadi kan juga anggota sudah bertanya, apakah ada hal ini yang mau ditambahkan? Yang tidak ada, maka majelis mempertegas, ya kan, permohonan dan alasan. Boleh saya jelaskan? Itu sebenarnya dimaksud setuju diatur oleh undang-undang dan ketentuan. Itu maksud yang bersangkutan. Dan satu hal lagi, asumsi, bukan berdasarkan. Memang ada ketentuan apa? Karena kami juga membaca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 masalah keterbukaan informasi publik, kemudian Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 27 yang mana pasal berapa Ya. yang aturan itu. Tapi menurut kami, nah itu tadi kan berarti bukan menurut undang-undang, tapi ya ini kami keberatan. Iya, nggak apa, itu menjadi haknya pemohon juga ya. Apa jadi gini, kita tahu bahwa mengecualikan informasi itu juga haknya badan publik. Tapi untuk mengecualikan, dia harus melakukan mekanisme disebut mekanisme uji konsekuensi. Nah, dalam uji konsekuensi itulah nanti kan ketahuan dasar hukumnya apa, pertimbangannya apa, dan seterusnya. Maka majelis cukup tahu dalam persidangan ini apakah termohon, bagaimana status permohonan, dia disebutkan dikecualikan. Maka kalau dikecualikan, pertanyaan berikutnya, apakah sudah uji konsekuensi? Termohon menyatakan belum. Maka kalau belum, maka diperintahkanlah nanti kepada termohon untuk melakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi itulah nanti kita akan masuk pada adjudikasi untuk berdalil dan beradu argumentasi berkaitan dengan dasar-dasar hukumnya dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Hari ini pertimbangan-pertimbangan yang bersangkutan belum kita bisa bahas karena kita belum masuk pada pokok perkara. Ya. Hanya majelis mengingatkan dan memberi informasi kepada pemohon. Karena di dalam permohonan berkas yang saudara ajukan itu akan ada kalimatnya sebagaimana disebutkan, bahwa saudara pemohon tidak keberatan apabila menemukan data pribadi yang tidak relevan, misalnya NIM, keterangan seterusnya. Saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagai bagian redaksi untuk melindungi data pribadi tersebut. Ya, itu menjadi berkas permohonan yang itu juga menjadi pemohon juga megang, ya. Jadi nanti silakan nanti termohon untuk mendalilkan sendiri. Majelis hanya memberikan. Jadi oke, termohon mengecualikan. Yakin? Siap. Betul? Sekarang sudah beredar. Kemarin saya lihat di TV itu ada yang menampilkan ijazah full. Jangan komentar dulu, Pak. Ya. Biar aja. Ya, mungkin itu dikecualikan.
Itu di media-media sosial itu sudah banyak itu apa namanya dokumen-dokumen yang serupa dan identik gitu ya. Dan kemarin dibuka itu ada tanda tangannya, itu juga oh ini NIM-nya, ini tanda tangannya gitu. Jadi ada yang masih berkeyakinan itu? Baik, nanti akan kami koordinasikan. Dan koordinasikan kalau Anda itu menerima kuasa, Anda tuh dikecualikan Pak, yakin, dan kan uji kosi, sesimpel itu jawabannya. Siap. Nah, gitu kan ya. Iya, kami lakukan uji konsep. Konsekuensi. Ya, nanti kita lihat uji konsekuensinya Pak ya seperti apa. Baik, sebelum saya tambahkan sedikit. ada mau ditambahkan? Ya, saya hubungan dengan ini juga. Kenapa? Silakan. Ya, apa mau tambah? Konsekuensi itu kan ada batu uji. Batu ujinya adalah undang-undang dan ketentuan yang berlaku itu. Iya, itu nanti. Kemudian majelis tadi bicara yang sudah disampaikan di media itu sudah lengkap, jadi tidak ada yang ditutupi. Itu oleh Dian Sandi itu dan sudah dikonfirmasikan pada pemilik ijazah itu yaitu Pak Jokowi. Memang itu ijazah dia. Iya. Jelas. Ya, itu di luar, itu mekanisme di luar persidangan. Hukum acara kita mengatur bahwa Komisi Informasi mengatur bahwa badan publik ketika dia menyatakan dikecualikan, maka dia akan melakukan penilaian, yang tidak akan melakukan pendalaman. Ya, termasuk juga pemohon tidak diberi hak untuk melakukan penilaian dan pendalaman sebelum uji. Termohon menyampaikan secara tertulis, secara resmi hasil uji konsekuensinya. Dari situlah kemudian panjenengan, saya, anggota ini bertanya dan mendalami berkaitan dengan aspek pertimbangan-pertimbangan dan seterusnya. Bahwa tadi saya sebagai ketua majelis bertanya kepada termohon bahwa hari ini sudah banyak beredar hal-hal yang sebagaimana dipersenjakan di dalam persidangan ini, apakah masih cukup lama? Nah, termohon nanti silakan dilanjutkan uji konsekuensi. Lagi sebelum akhir ini saya ingin beri kesempatan dulu pada anggota. Silakan. Lagi ada. Silakan. Izin ketua. Saudara mengajukan saudara terima itu dari termohon itu sudah betul itu salinan ijazah yang tadi dijelaskan. Coba diperlihatkan tadi yang saudara terima itu. Apakah seperti itu saudara anggap sebagai salinan ijazah? Ya. Kami jujur tidak sepakat karena alasan ketidaksepakatannya itu? Karena ijazahnya itu tidak sebesar ini. Baik. Berarti jadi itu iya sebagai catatan saudara ya di antaranya. Baik. Bukan salinan ijazah itu yang saudara maksudkan sehingga saudara mengajukan keberatannya. Silakan. Izin komisioner. Ya. Jadi saya di sini dalam rangka penelitian. Jadi saya sebenarnya bukan nyari ijazah tapi saya mencari data primer. Kebetulan ijazah. Begitu saya membaca dokumen verifikasi, saya menjadi tahu bahwa ini maaf tanda kutip ini data sampah secara sekian. Karena tidak menghubungkan, tidak ada satupun dokumen yang dari pihak termohon yang menghubungkan ini terhadap ijazah asli. Saya nggak tahu nih sumbernya dari mana. Seperti itu. Jadi saya terus terang menjawab tadi bahwa saya tidak puas karena memang ini data yang tidak terautentikasi ke aslinya. Nanti akan didalami ya untuk sidang berikutnya ya terkait dengan itu. Maka majelis cuma nanya aja. Ya, sebentar dulu karena sesuai dengan judul permintaan saudara. Jadi kita ini belum masuk ya, belum masuk kepada pokok substansi karena termohon mengecualikan informasi pada beberapa item, ada 9 item. Kepada saudara termohon, ini kan pada tanggal kemudian apa fotokopi ijazah di situ disebutkan ya yang dibatalkan, kemudian STB, SKTK, dan kemudian apakah publik bisa mengakses itu melalui JDIH ataukah harus tetap melalui permohonan? Setelah dibatalkan itu oleh termohon itu dijadikan sebagai informasi jenis apa? Apakah jenis informasi